yang harus kita perhatikan ya. Persiapkan diri kalian sebelum memulai ibadah. Kalian sudah mandi dan memakai pakaian yang rapi. Teman-teman, bahwa ini adalah ibadah. Tidak boleh sambil ngobrol, tidak boleh sambil makan. Tidak boleh sambil bermain. Kita harus sungguh-sungguh beribadah. Demikian panduan ibadah anak online. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Apa DNA kita? Restorasi Pondok Daun. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang memiliki gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Katakan amin. Hai adik-adik, sudah siap beribadah? Sebelum ibadah kita mau berdoa dulu ya. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, urapi tubuh jiwa roh kami, agar pada ibadah hari ini kami dapat merasakan hadirat Tuhan. Berkati juga kakak-kakak yang melayani, orang tua yang mendampingi, biar Tuhan urapi, biar kami semua yang mengikuti ibadah pada hari ini merasakan hadirat Tuhan. Tutup bungkus ibadah ini dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang sudah berdoa sama-sama katakan amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Wah, beri tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Kita bersyukur sebab hari ini kita diberikan kesehatan untuk dapat memuji dan menyembah Tuhan. Ayo Kak, kita ajak adik-adik untuk jalan serta Yesus. Ayo kita semuanya bangkit berdiri, kita sama-sama jalan serta Yesus. Setiap ada kata jalan, kita semuanya berputar arah ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Sekali lagi, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. sekali lagi ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, Jalan dalam suka, jalan dalam suka, dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. serta Yesus selamanya. Serta Yesus lamanya. Serta Yesus lamanya. Yeay, semuanya sudah semangat. Kita sama-sama berjalan serta Yesus. Kita semuanya mau lebih lagi bersuka cita, amin. Amin. Kita bersyukur sebab Tuhan Yesus sangat baik buat hidup kita. Semuanya kita bertepuk tangan, kita berikan sukacita
mau bersuka cita hari ini. Kita sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Mari semuanya angkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Kita angkat penyembahan kita di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Oh, Kau jadikan kami kesayangan-Mu. Mari angkat pujian syukurmu di hadapan Tuhan adik-adik. Oh, haleluya, haleluya. Kau sungguh baik, tak dapat kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Oh, terima kasih. Kau telah memilihku, menyebutku kesayangan-Mu. Kau yang menjadikanku sebagai anak-Mu, memanggil-Mu Bapa. Sama-sama kita angkat tangan. Ku mau menyembah-Mu, berjalan dekat-Mu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembah-Mu selalu. Kaulah Bapa-Ku dan ku anak-Mu. Oh, terima kasih Tuhan, Kau telah memilihku,
setiap waktu. Ku angkat tanganku menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku, dan kami mau mengenal Kau lebih lagi Tuhan. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik di setiap waktu. Ku angkat tanganku menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik di setiap waktu. Ku angkat tanganku menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan Kaulah Bapakku. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bertahtalah atas puji-pujian kami Tuhan, anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang melawat setiap kami, Tuhan yang melawat setiap kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu berada saat ini. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi telinga dan hati kami, biarlah firman Tuhan tertanam dalam hati kami yang paling dalam, dan dapat bertumbuh dan dapat berakar dan dapat berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Sampai ketemu lagi dengan Kak Atik ya. Hari ini Kak Atik mau cerita tentang firman Tuhan, yaitu tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya pada saat murid-murid Tuhan Yesus dalam perjalanan menuju kota Emmaus ya. Adik-adik boleh dibuka Alkitabnya dulu yuk, di Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Sekali lagi yang buka Alkitab, ayo dibuka semuanya di Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Yesus menampakkan diri kepada muridnya di kota Emmaus ya. Ayatnya di sini panjang, jadi nanti adik-adik boleh dibaca masing-masing ya. Nanti Kak Atik ceritakan setelah ibadah selesai, adik-adik boleh ulang kembali ayatnya dari ayat 13 sampai 35. Nah, diceritakan di sini bahwa setelah Tuhan Yesus disalibkan, mati, dikuburkan, setelah 3 hari bangkit dari orang mati, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya ya. Nah, salah satunya menampakkan diri kedua murid Tuhan Yesus yang sedang perjalanan ke kota Emmaus. Salah satunya namanya Kleopas. Nanti adik-adik boleh buka ya, boleh baca ya, Kleopas. Nah, kedua murid Tuhan Yesus ini pada saat mereka lagi jalan-jalan, mereka ngobrol, cerita, mereka sedih ya mungkin ya, karena Yesus yang mereka harapkan untuk bisa membebaskan bangsa Israel, tapi malah dikuburkan, akhirnya bangkit. Jadi gimana dong nasib kita nanti? Nah, mereka memikirkan seperti itu, galau mereka. Nah, akhirnya tiba-tiba tanpa disadari oleh kedua murid itu tadi, Tuhan Yesus datang menghampiri mereka. Tuhan Yesus menyapa mereka, tapi mereka nggak tahu kalau yang datang itu Tuhan Yesus. Ya,
Mereka cerita dengan kondisi yang terjadi di daerah kota itu saat itu ya, tentang kebangkitan Tuhan Yesus, sampai akhirnya mereka bingung gimana dengan nanti kita ini, dengan sekarang ini seperti apa gitu ya. Nah, akhirnya Tuhan Yesus cerita bahwa memang anak manusia itu harus disalibkan, harus mati, setelah itu harus bangkit. Nah, Tuhan Yesus cerita tentang Alkitab ya, isi-isi dalam Alkitab diceritakan semua. Nah, tapi mereka tetap belum sadar kalau yang cerita itu Tuhan Yesus. Jadi mereka tetap dengerin Tuhan Yesus ngomong apa, dengerin terus. Nah, sampai akhirnya hari menjelang sore, kedua murid Tuhan Yesus mengajak Tuhan Yesus untuk menginap di suatu rumah ya. Nah, di situ mereka makan malam, Tuhan Yesus berdoa, memberkati makanan itu. Nah, baru disitulah terbukalah mata mereka itu bahwa yang di depan mereka itu adalah Tuhan Yesus. Nah, tapi pada saat mereka sadar ternyata Tuhan Yesus sudah hilang, sudah tidak menampakkan diri lagi. Baru mereka, kedua murid itu langsung mencari teman-teman yang lain, murid-murid Tuhan Yesus yang lain menceritakan bahwa Tuhan Yesus sudah menampakkan diri kepada mereka. Nah, adik-adik, dari cerita ini Tuhan ajarkan buat kita bahwa terkadang dalam kehidupan kita, kehidupan adik-adik juga pasti kadang-kadang merasakan sedih, merasakan bimbang, merasakan galau. Ya, pasti adik-adik juga merasakan seperti itu. Galaunya kenapa? Mungkin karena adik-adik gak bisa ngerjain soal atau nilainya jelek, takut dimarahi papa, mama. Bingung karena sakit gak sembuh-sembuh. Bingung karena minta mainan sama orang tua, papa mama, tapi belum dikasih. Akhirnya adik-adik sedih. Gimana ini ya? Gimana ini ya? Nah, tapi Tuhan ingatkan kepada orang Emmaus tadi bahwa saat mereka sedih, saat mereka bimbang, dia tahu bahwa ternyata Tuhan Yesus itu ada bersama-sama dengan mereka. Itu juga kita harus juga belajar bahwa tanpa kita sadari adik-adik lagi sedih, adik-adik lagi nggak berani ke toilet, adik-adik lagi nggak bisa ngerjain soal. Adik-adik harus tahu bahwa Tuhan Yesus ada bersama adik-adik. Tinggal kita bilang, Tuhan Yesus, tolong aku ya Tuhan, akulah takut. Tuhan Yesus, tolong aku ya Tuhan, aku saat ini lagi sedih. Nah, pasti Tuhan akan berbicara kepada kita. Nah, caranya gimana Kak? Ya, kita lebih banyak-banyak baca Alkitab. Nah, saat kita baca Alkitab, Tuhan Yesus pasti berbicara kepada kita. Nanti Roh Kudus yang akan menghibur kita, mengingatkan kita, oh iya, aku nggak boleh sedih lagi, karena aku punya Tuhan Yesus. Pasti Tuhan Yesus sembuhkan sakitku. Pasti Tuhan Yesus bantu aku untuk mengerjakan soal ini supaya aku bisa. Pasti Tuhan Yesus bantu aku juga untuk melakukan sesuatu yang aku nggak bisa. Pasti Tuhan Yesus berkati papa mamaku supaya mamaku punya uang, nanti aku pengen beli mainan, dibelikan, seperti itu. Nah, karena kita sering baca Alkitab, makanya Tuhan akan selalu ada bersama-sama kita. Ya, jadi kalau kita sama Tuhan Yesus pasti kita nggak bimbang, pasti kita nggak akan takut lagi, tidak sedih lagi. Seperti tadi orang-orang murid Tuhan Yesus yang 2 orang tadi, waktu dia tahu Tuhan Yesus bersama mereka, semangatlah mereka. Yang mereka seharusnya imannya sudah padam, tiba-tiba bangkit kembali, semangat kembali. Dia menceritakan kepada teman-temannya bahwa Tuhan Yesus benar-benar hidup. Tuhan Yesus di surga, tapi Tuhan Yesus tetap hidup bersama-sama dengan kita. Nah, adik-adik juga boleh ceritakan kepada teman-temannya, kepada saudara-saudara adik-adik, kepada orang tua adik-adik. Kalau seandainya orang tua sedih nih, katakan saja, mama nggak boleh sedih, ada Tuhan Yesus yang bantu kita. Teman-teman kita lagi sedih, mungkin karena papa mamanya nggak punya duit, kasih tahu aja. Percaya sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pasti menyediakan.
Tapi kuncinya satu adik-adik, kita juga harus punya semangat menyala-nyala. Ya, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada di dalam kita, ada bersama-sama kita, menyertai kita setiap hari. Nah, itu yang penting. Jadi, kita mau belajar dari kedua murid Tuhan Yesus yang tadinya dia sedih, dia galau, tapi setelah ketemu Tuhan Yesus, iman mereka menyala-nyala lagi. Dia ceritakan kepada teman-temannya, Tuhan Yesus walaupun bangkit tapi dia di surga, dia sudah menampakkan diri kepadaku. Nah, percaya saja nanti Tuhan juga bisa bicara kepada kamu. Percaya saja, jangan takut, jangan bimbang, jangan gelisah. Nah, seperti itu adik ya. Ayo kita belajar jadi berkat buat teman-teman kita. Tapi kita juga harus memberkati diri kita sendiri. Kita harus percaya dulu bahwa Tuhan Yesus selalu beserta kita. Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Katakan amin. Ya. Jadi hal ini yang Kak Ati mau ajarkan hari ini, bahwa saat kita sedih, saat namanya kita hidup ini, saat kita galau nggak bisa main, saat kita bosan, saat kita apapun yang kita rasakan tidak baik, kita percaya Tuhan Yesus ada bersama kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, ini yang perlu Kak Ati sampaikan. Pastikan rohnya adik-adik tetap menyala-nyala dalam kondisi apapun. Walaupun pandemi ini belum selesai, tetap kita harus semangat dan roh kita harus tetap menyala-nyala. Oke, kita mau tutup ibadah kita hari ini. Ayo adik-adik siapkan semua, tutup Alkitabnya. Jangan lupa nanti dibaca lagi ya di cerita firman Tuhan hari ini di Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada muridnya di kota Emmaus. Ya, yuk kita tutup mata kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, karena Engkau sudah memberkati kami. Hari ini kami bisa beribadah Tuhan. Kami percaya semua karena kasih karunia-Mu, kasih anugerah-Mu buat setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kesehatan kami yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih buat keluarga kami yang dalam keadaan baik. Terima kasih buat sekolah kami yang sampai saat ini Tuhan dalam kondisi baik dan semuanya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau percaya Tuhan, kami mau bangkitkan lagi roh kami Tuhan untuk tetap menyala-nyala Tuhan di hadapan Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang akan kuatkan setiap kami, memberikan semangat setiap kami, sehingga kami, roh kami tetap menyala-menyala. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Shalom adik-adik, ayat hafalan hari ini dari Yesaya 4 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Shalom adik-adik. Terima kasih untuk setiap adik-adik yang telah menyelesaikan ibadah online anak dengan penuh sukacita dan semangat yang luar biasa. Pengumuman untuk minggu ini untuk setiap adik-adik yang telah menyelesaikan ibadah online anak, jangan lupa ya untuk mengirimkan foto ataupun video dengan men-tag Instagram @sundayschool.taminisquare atau @sundayschool_rayon1ibali. Atau adik-adik juga bisa mengirimkannya melalui WhatsApp ke kakak-kakak sekolah minggu yang ada. Untuk pengumuman yang kedua, untuk setiap adik-adik yang rindu untuk memberikan kesaksian pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, kakak tunggu ya adik-adik mengirimkannya, bisa bernyanyi, membaca puisi, memainkan alat musik, ataupun menari. Yang penting untuk kemuliaan nama Tuhan. Adik-adik bisa men-tag Instagram @sundayschool.taminisquare atau @sundayschool_rayon1ibali. Atau setiap adik-adik yang tidak memiliki Instagram juga bisa mengirimkannya melalui WhatsApp setiap kakak-kakak sekolah minggu yang ada. Oh iya, durasi untuk kesaksian pujiannya hanya 3 menit ya adik-adik. Yuk kakak tunggu setiap adik-adik mengirimkan kesaksian pujiannya, karena setiap minggunya akan ditayangkan secara bergantian. Jangan lupa ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Aku mengerti
Mari kita angkat kedua tangan kita dan membaca bersama-sama dengan sungguh-sungguh. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit campar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit campar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang merebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di setiap jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular terdua akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kepanjangkan dia, dan akan kuberikan kepada keselamatan daripadaku. Lebih dekat Bapa aja. Terima Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami sudah berdoa Tuhan, dan berkati keluarga kami Tuhan, kakek, nenek, adik, kakak, papi, mami, dan Chloe Tuhan, dan Miss yang di sekolah Tuhan yang mengajari kami setiap hari Tuhan. Kami akan berdoa Tuhan buat hari ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Teman-teman, mari kita berdoa untuk sekolah. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa untuk sekolah. Tuhan berkati kami, berikan kesehatan dan kekuatan untuk bisa belajar dengan baik. Jauhkan dari virus corona agar kami semua bisa belajar. Berkati guru-guru kami, berikan kesehatan agar kami semua bisa belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami syukur dan berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa untuk Pulau Bali. Bapa kami di surga, berkati Pulau Bali, lindungi sertai Pulau Bali ya Tuhan, hindari dari segala malapetaka dan mara bahaya. Hilangkan juga virus COVID-19 ini ya Tuhan, agar orang-orang yang berada di Pulau Bali bisa beraktivitas seperti biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita berdoa bagi bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, berkati bangsa Indonesia supaya dipulihkan dari virus corona. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo dan seluruh wakil. Berkati kami supaya bisa sekolah kembali dan bertemu teman-teman kembali dan bertemu keluarga. Haleluya, amin. Aku datang kepadamu. Saatnya memberi. Bagi adik-adik yang mau memberi, silahkan mentransfer di nomor rekening di bawah ini. Sekarang kita akan menerima berkat dari Tuhan. Bersama-sama angkat kedua tangannya. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
silakan anak sekolah minggu mengangkat dua tangan kita. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan penghiburan oleh kekuatan Roh Kudus menyertai setiap kita yang percaya mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin.